masuk pelaksanaan. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran juga haji ini bagaimana nasibnya, karena mungkin tidak lama lagi juga ini kita sudah mulai menyiapkan pelaksanaan haji ya, termasuk umroh juga sekarang di pending dahulu ya selama musibah ini gitu ya. Nah ini persoalan ini kalau kita tidak bisa menyikapi secara bijak ini sangat sensitif gitu ya, dan bahkan bisa menimbulkan konflik sosial gitu ya. Nah termasuk bahkan nanti ini perayaan hari agama besar, termasuk kemarin Nyepi gitu ya. Kalau Nyepi mungkin sangat sesuai dengan ini ya. Tapi kalau kita mungkin yang muslim misalkan yang sebentar lagi juga akan menghadapi ataupun menjalankan aktivitas bulan puasa di Ramadan dan juga Hari Raya Idul Fitri, ini bisa jadi kalau masalah ini belum selesai juga nanti juga mungkin bisa jadi tidak akan seperti biasanya ya. Bulan-bulan Ramadan maupun Idul Fitri mungkin tidak akan seperti biasa. Bahkan sampai sekarang mudik pun sudah ada himbauan, ada anjuran tidak diperbolehkan untuk mudik gitu ya. Nah termasuk yang terakhir adalah mempengaruhi psikologi masyarakat ya. Terjadi ketakutan dan kecemasan masyarakat yang menimbulkan stres ya, karena mungkin harus di rumah terus gitu ya, bisa jadi menimbulkan stres ya. Bahkan mungkin karena ada kecemasan akhirnya juga menimbulkan panik buying ya. Kemudian orang berbondong-bondong belanja gitu ya. Kemudian tidak ada percaya terhadap orang lain ya, karena mungkin takut nanti tertular dari orang lain, akhirnya dia tidak percaya dengan orang lain, termasuk individualistis gitu ya. Ini adalah masalah-masalah yang timbul yang kita harus sikapi secara bijak. Makanya dalam kesempatan kali ini sebenarnya saya tidak akan fokus mengarah kepada masalah ekonomi saja ya, tapi juga masalah-masalah yang lain. Kemudian apakah harus sampai seperti itu ya? Tadi ya, termasuk misalkan dalam masalah agama ternyata sholat Jumat kemudian harus diganti dengan sholat duhur dan sebagainya, apakah harus sampai seperti itu gitu ya? Dan bagaimana pandangan Islam menyikapinya gitu ya? Ini yang coba akan kita bahas. Jadi yang perlu kita pahami adalah di dalam konsep Islam ya, memang beberapa persoalan ibadah itu memang sudah diatur di dalam fikih gitu ya. Namun ada beberapa konsep-konsep yang memang ternyata bukan konsep ya, persoalan-persoalan ibadah yang ternyata juga tidak bisa disandarkan sepenuhnya dari fikih-fikih yang sudah ada, terutama adalah dari fikih klasik gitu ya. Misalkan kemudian selanjutnya adalah Islam bukan agama yang kaku ya, sehingga memungkinkan adanya istihad baru ya, terutama pada persoalan-persoalan yang baru. Jadi memang perlu kita pahami juga bahwasanya dalam hukum Islam itu sebenarnya tidak kaku ya. Artinya sebenarnya Islam itu adalah agama yang kontekstual gitu ya, sesuai dengan perkembangan zaman ya. Sehingga persoalan saat ini itu juga sebenarnya persoalan yang sebenarnya juga tidak juga bisa dikatakan tidak bisa dihadapi dengan paradigma Islam gitu ya. Gitu. Persoalannya hanya tinggal kita bisa memahaminya atau tidak gitu ya. Menurut Imam Al-Ghazali, hukum Islam ya, terutama yang berkaitan dengan hukum taklifi ya, seperti boleh atau tidak ya, haram atau wajib dan sebagainya, itu sebenarnya adalah bertujuan untuk kemaslahatan umat ya. Jadi dasar kenapa harus ada larangan ya, kenapa ada kewajiban ya, itu sebenarnya pada dasarnya adalah untuk kemaslahatan umat ya, dimana kemaslahatan umat itu akan tercapai jika 5 dasar kebutuhan manusia itu terpenuhi ya, atau kalau dalam istilah yang dipakai oleh Imam Al-Ghazali itu adalah ada namanya Daruriyah Al-Khamsah, yaitu hifdzul ad-din, hifdzul nafs atau hifdzul al-nas ya, kemudian hifz al-aql, kemudian hifz al-nasl dan hifz al-mal gitu ya. Apa saja itu nanti akan saya jelaskan ya.
Dasar pengambilan hukum dan kebijakan tentunya mengutamakan yang daruriyat dibandingkan dengan hajiat atau sekunder maupun tahsiniyah atau tersiah. Jadi di dalam konsep Islam sebenarnya sistematika pengambilan hukum ya mengenai persoalan-persoalan ibadah maupun persoalan-persoalan muamalah bahkan persoalan-persoalan lainnya gitu ya. Terkait dengan boleh atau tidaknya atau bagaimana Islam menyikapi ya harus didasarkan pada kemaslahatan umat, yang mana kemaslahatan umat itu akan tercapai ketika memang kebutuhan primer itu terpenuhi ya, atau kebutuhan daruriyat ya, dimana kebutuhan primer manusia itu dalam menurut Imam Al-Ghazali ya tadi dari 5 itu gitu ya. Nah apa saja 5 itu ya tadi ya, ada hifdzul adin ya atau penjagaan terhadap agama, kemudian ada lagi hifdzul an-nafs ya, penjagaan jiwa, kemudian hifdzul akal, penjagaan terhadap akal, kemudian hifdzul an-nasl, keturunan, hifdzul almal adalah harta ataupun materi ya. Nah ketika ini terpenuhi, terjaga, maka akan muncul namanya maslahah. Nah maka sebenarnya dalam paradigma yang dipakai oleh Imam Al-Ghazali ini kita bisa gunakan juga sebagai dasar untuk kita menyikapi dalam persoalan-persoalan kontemporer ya, termasuk dalam hal bagaimana kita menyikapi persoalan yang ada saat ini ya terkait dengan COVID-19. Nah, bagaimana kebijakan ekonomi berdasarkan maqasid syariah dalam mengatasi COVID-19? Maka berdasarkan konsep maqasid syariah tersebut, kebijakan yang harus dilakukan saat ini ya termasuk dalam hal kebijakan ekonomi ya adalah harus memprioritaskan penjagaan terhadapnya nyawa ya, karena memang hukum Islam itu pada dasar orientasinya adalah menjaga ke 5 unsur ini ya. Selain memang untuk kepentingan agama itu sendiri, juga untuk kepentingan nyawa. Bahkan nyawa ini nomor 2 atau setelah agama. Jadi ketika agama itu sudah terpenuhi, ya maka ya selanjutnya adalah bagaimana kemudian hukum Islam itu memastikan bahwasanya nyawa manusia itu terlindungi kan gitu. Nah persoalan COVID ini kan sebenarnya persoalan masalah tadi hifdzul al-nafs tadi ya, atau penjagaan terhadap agama. Maka dalam konsep Islam maka ini sangat penting gitu ya. Makanya ketika ada pemerintah mengambil kebijakan terkait dengan penanganan virus corona ini, maka ini tuh sudah sangat sesuai dengan konsep maqasid syariah gitu ya. Sangat sesuai dengan konsep agama. Karena memang dalam Islam pun sangat menjunjung tinggi nyawa manusia gitu ya, sangat mengedepankan terhadap penjagaan nyawa manusia. Nah sehingga memang yang dilakukan oleh pemerintah adalah bagaimana kemudian pemerintah itu saat ini harus fokus terhadap pencegahan virus corona atau penjagaan terhadap nyawa manusia atau hifdzul nafs tadi dalam konsep manusia itu syariah. Maka salah satu proses penjagaan terhadap nyawa tadi ya harus melakukan upaya-upaya yang maksimal, termasuk bagaimana kemudian mengalokasikan anggaran untuk proses pencegahan maupun penyembuhan terhadap masyarakat yang terkena virus corona tersebut. Nah, permasalahannya adalah ternyata struktur anggaran di kita memang itu dalam 2 tahun terakhir, misalkan dari tahun 2019 hingga tahun 2020 ini ternyata anggaran untuk kesehatan itu memang masih sangat kecil ya. Jadi makanya ini juga perlu dilakukan penelitian juga ya, bagaimana kemudian kita mengkaji struktur anggaran di kita dengan pendekatan maqasid syariah misalkan ya. Berapa persen sih anggaran pemerintah yang memang dialokasikan untuk pengembangan agama, termasuk misalkan di Kementerian Agama ya. Kemudian berapa persen untuk Kementerian Kesehatan, katanya dengan hifdzul an-nafs ya. Bagaimana untuk terjaganya akal ya, atau mungkin ini di Dinas Pendidikan misalkan ya. Ini bisa dilakukan penelitian ya. Apakah sudah sesuai, atau jangan-jangan justru malahan yang diorientasikan adalah untuk ini misalkan ya. Pemerintah ternyata terfokus pada hifdzul almal, artinya hanya untuk kesejahteraan masyarakat saja, tapi masalah agama, masalah jiwa mungkin anggarannya sangat kecil gitu ya. Nah kemudian selanjutnya, ini mungkin karena memang kondisi keuangan untuk Kementerian Kesehatan itu masih sangat kecil, sehingga memang
fokus pemerintah harus bagaimana kemudian mengalokasikan beberapa anggaran untuk kepentingan tadi ya, pencegahan masalah virus corona ini, termasuk salah satu sebenarnya adalah perlu ada pemangkasan anggaran yang tidak penting ya, seperti untuk perjalanan dinas, rapat, ini harus kita alihkan untuk anggaran pencegahan virus corona. Kemudian realokasi anggaran, mohon maaf ya itu saya salah ya, realokasi anggaran yang ada di kementerian atau lembaga maupun provinsi yang memang anggaran itu mungkin tidak begitu penting gitu ya. Kemudian termasuk penundaan proyek-proyek besar yang bersifat non vital, ini juga penting ya. Kemudian jaminan atas ketersediaan bahan pokok ya, karena memang dengan adanya virus corona itu ternyata mempengaruhi suplai dari bahan-bahan yang dibutuhkan oleh masyarakat ya. Kemudian juga termasuk kebijakan intervensi pasar ya dan tunjangan bagi masyarakat kecil ya. Karena dengan adanya virus corona ini ternyata beberapa harga barang pokok itu melambung tinggi, maka perlu dilakukan intervensi pasar gitu ya. Termasuk karena memberikan tunjangan pada masyarakat kecil yang memang dengan adanya virus corona ini dia sama sekali tidak bisa bekerja kan gitu. Nah, jadi pada intinya adalah bagaimana kemudian kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah itu dalam konsep makosid syariah ya harus memprioritaskan pada penjagaan masalah hifdzul an-nafs atau pengentasan terhadap masalah COVID ini, karena ini berkaitan dengan nyawa manusia kan gitu. Jadi sejalan dengan yang pernah dilakukan oleh salah satu sahabat itu ya, yaitu dulu ketika kalau tidak salah sahabat Abu Bakar ya, yang kemudian di salah satu daerahnya itu mengalami pandemi sebuah ya mungkin kalau sekarang virus gitu ya, yang waktu itu daerah itu dipimpin oleh Abu Ubaid al-Jarrah kalau nggak salah ya, dimana akhirnya Abu Bakar kemudian memerintahkan untuk mengisolasi ya daerah tersebut ya, agar tempat lain tidak ikut terjangkit gitu ya. Nah mungkin itu ya, jadi sedikit yang bisa sampaikan terkait dengan bagaimana kemudian kita menyikapi persoalan COVID ini dari berbagai macam persoalan dengan pendekatan makosid syariah. Jadi persoalan agama ini juga menjadi persoalan yang sangat serius bagi kita ya, termasuk peniadaan sholat Jumat, kemudian penyesuaian sholat jamaah ya, dan kegiatan-kegiatan lain ini ya mungkin harus disikapi dengan bijak oleh masyarakat, karena memang tidak lain apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini ya memang tidak lain adalah untuk menjaga nyawa manusia, atau dalam konsep makosid syariah kemudian kita sebut dengan tadi hifdzul an-nafs gitu ya. Jadi selama pemerintah itu tidak melarang sholat, dalam artian sholat fardu yang kita jalankan ya, itu tidak masalah, artinya tidak mengganggu masalah tadi hifdzul ad-din tadi ya. Artinya kan selama ini pemerintah hanya sebatas tidak menganjurkan sholat berjamaah, bukan melarang sholat gitu ya. Artinya sholat itu tetap bisa jalan walaupun hanya di rumah kan itu. Nah itu ya. Nah mungkin itu sedikit apa yang saya sampaikan, mungkin untuk lebih lanjutnya mungkin akan kita diskusikan ya. Nah mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.